kematian. Kata yang sering kita hindari, tapi diam-diam selalu mengikuti dari kejauhan. Kadang terasa jauh, tapi sebenarnya dekat. Kadang kita pura-pura lupa, padahal setiap napas adalah langkah menuju sana. Setiap kali mendengar kabar duka, hati ini bergetar. Ada yang seolah menepuk pundak kita dan berbisik pelan. Suatu hari, giliranmu juga akan tiba. Tapi anehnya, kita sering menepis suara itu. Kita sibuk dengan dunia, dengan notifikasi yang tak pernah berhenti, dengan target, karir, ambisi, dan pencitraan di media sosial. Kita lupa bahwa semua itu tak akan ikut ketika tanah menutup tubuh ini. Kematian bukan akhir, tapi cermin. Ia mengajak kita berhenti sejenak, menatap diri, dan bertanya, apa aku sudah siap pulang? Ketika seseorang pergi, entah teman, guru, atau orang yang kita cintai, ada ruang kosong di hati yang tak bisa diisi oleh siapapun. Namun di balik kehilangan itu, Allah sedang menitipkan pesan. Pesan agar kita belajar, bukan sekadar berduka. Mungkin kita terlalu sering berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tanpa benar-benar mengerti maknanya. Padahal, kalimat itu adalah pengingat paling lembut dari langit. Kita semua milik Allah dan pasti akan kembali kepadanya. Kematian itu bukan tragedi, tapi realitas suci. Ia bukan tanda Allah membenci, tapi justru bukti kasih-Nya yang mengingatkan kita. Agar sebelum terlambat, kita sempat kembali. Bayangkan, kalau setiap hari kita ingat mati, mungkin kita akan lebih sabar saat disakiti, lebih ringan memaafkan, lebih tulus mencintai tanpa pamrih, dan lebih cepat menundukkan ego. Rasulullah bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Bukan supaya kita murung, tapi supaya kita bijak dalam menikmati hidup. Karena yang mengingat mati, justru akan hidup lebih bermakna. Pernahkah kamu datang ke pemakaman dan menatap batu nisan? Di sana ada nama, tanggal lahir, dan tanggal wafat. Tapi yang paling penting justru garis kecil di antaranya. Garis yang mewakili seluruh hidup seseorang. Garis kecil yang menyimpan tawa, air mata, dosa, dan amal. Dan suatu hari, garis kecil itu juga akan ada atas nama kita. Pertanyaannya cuma satu. Apa isi garis itu nanti? Apakah ia berisi makna atau hanya deretan kesia-siaan yang hilang bersama waktu? Setiap detik yang kita jalani sebenarnya adalah kesempatan untuk menulis garis itu dengan indah, dengan salat yang khusyuk, dengan sedekah yang diam-diam, dengan kata-kata yang menenangkan hati orang lain, dengan istighfar di malam sunyi. Allah tidak menilai panjangnya hidup, tapi isi dari kehidupan itu. Bahkan kalau umur kita pendek, tapi penuh dengan makna dan ibadah, itulah kemenangan sejati. Kematian bukan musuh, tapi guru. Guru yang tegas, tapi jujur. Ia mengajarkan bahwa semua yang kita genggam akan lepas, semua yang kita cintai akan berpulang, dan semua yang kita banggakan akan dilupakan. Lalu, untuk apa terlalu sibuk mengumpulkan dunia? Kalau akhirnya semua akan tertinggal di liang yang sempit, pernahkah kamu menyadari bahwa setiap kali kita bangun dari tidur, itu sebenarnya kebangkitan kecil, dan setiap kali kita terlelap, itu kematian sementara? Allah memberi kita miniatur kematian setiap malam, supaya kita sadar, hidup ini cuma pinjaman, dan waktu ini bukan milik kita sepenuhnya. Kadang, kehilangan seseorang jadi cara Allah menyentuh hati yang keras. Dia tahu, kalau tidak lewat air mata, kita tak akan tersadar. Dia tahu, kalau tidak lewat kehilangan, kita akan terus sombong berjalan. Jadi jangan buru-buru menyalahkan takdir, karena di balik setiap perpisahan, ada ajakan lembut dari Allah. Kembalilah kepadaku sebelum terlambat. Bayangkan, kalau hari ini adalah hari terakhir kita. Apa yang ingin kita perbaiki? Siapa yang ingin kita maafkan? Amalan apa yang ingin kita sempurnakan?
Maka, kenapa menunggu besok? Padahal besok belum tentu datang. Dunia ini bukan rumah, hanya tempat singgah sementara. Tujuan akhir kita adalah pertemuan dengan Allah, Zat yang menciptakan, menumbuhkan, dan akhirnya memanggil pulang. Kalau kita mencintai dunia, kematian terasa menakutkan. Tapi kalau kita mencintai Allah, kematian terasa seperti undangan pulang. Undangan menuju tempat di mana tak ada air mata, tak ada kecewa, tak ada lagi rasa kehilangan. Setiap kali ada yang meninggal, coba bisikkan di hati. Suatu hari aku juga akan berada di sana. Bukan untuk menakuti diri, tapi untuk menyiapkan hati. Kita tak tahu kapan giliran itu tiba. Bisa pagi, bisa sore, bisa malam ini. Tapi orang yang selalu siap tak akan takut menghadapi apapun. Maka mulai hari ini, mari belajar hidup dengan kesadaran bahwa setiap napas adalah hadiah. Gunakan waktu untuk sesuatu yang bernilai. Bukan sekadar eksis tapi berarti. Bukan sekadar sukses di mata manusia tapi diterima di sisi Allah. Perbanyak zikir, perindah salat, ringankan tangan untuk menolong, lembutkan hati untuk memaafkan, dan jangan lupa tersenyum. Karena amal kecil pun bisa jadi besar di sisi Allah kalau dilakukan dengan ikhlas. Hidup itu bukan tentang berapa lama kita bernapas, tapi berapa banyak jiwa yang kita tenangkan. Bukan tentang seberapa megah rumah kita, tapi seberapa lapang hati kita. Bukan tentang siapa yang menangisi kita nanti, tapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk akhirat. Kematian bukan akhir cerita, melainkan bab baru menuju keabadian. Dan seindah apa bab itu nanti, tergantung pada bagaimana kita menulisnya sekarang. Jadi, jangan takut mati. Takutlah kalau hidup tanpa makna. Takutlah kalau hati lupa arah. Takutlah kalau Allah tak lagi jadi tujuan utama. Maka mari pulang, bukan secara jasad, tapi dengan jiwa. Kembalilah kepadanya dalam doa, dalam sujud, dalam diam. Biarkan hati tenang di bawah cahayanya. Karena hanya di sana kita menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Kematian mengingatkan kita tentang kehidupan. Bukan untuk menakuti, tapi untuk menghidupkan kesadaran. Agar kita tak menunggu azan terakhir untuk bertobat. Dan tak menunggu tangisan orang lain untuk berbuat baik. Selama napas masih di dada, selama mata masih bisa menatap, selama hati masih bisa bergetar. Itulah kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi, hidupilah hari ini seolah besok tiada. Dan cintailah Allah seolah pertemuan itu sudah dekat. Karena sebenarnya, pertemuan itu memang sudah dekat. Kita datang dari Allah dan kepadanya kita kembali. Maka berjalanlah dengan hati yang bersih. Karena pulang nanti, hanya itu yang akan kita bawa.